Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Riko di channelnya Riko DRCH. Nah, untuk kesempatan kali ini saya mendapat pelanggan yang rambutnya keriting ataupun nikal ya. Ya lumayan berantakan kayak gitu itu. Ini mintanya untuk dibuat sidepad nanti untuk apa ya? Untuk atasnya. Jadi dibuat belah samping. Dan untuk bagian bawahnya atau sampingnya itu dihabisin mintanya atau dibuat fade. Jadi tipis habis ya, biar apa ya, kekinian. Bisa juga disebut dengan potongan sejuta umat ya. Oke, sekarang kita eksekusi ya teman-teman. Di sini saya basahin dulu rambut bagian atasnya, jadi yang bagian bawah enggak saya basahin. Ini gunanya untuk memudahkan saya memparting atau membagi bagian rambut yang samping dan bagian atasnya kita pisahkan. Ini gunanya untuk memudahkan saya pribadi memotongnya, menyamakan antara kanan dan kirinya nanti. Langkah selanjutnya kita buat guideline atau garis bantu pola awal, pola dasar. Ini untuk menentukan seberapa tipis atau seberapa tinggi kita motongnya atau habisinya rambut, dan memudahkan kita menyamakan antara kanan dan kirinya. Jadi kita buat garis bantu atau guideline di awal perjalanan kita. Nah, kita keliling. Nah, untuk guideline ini mungkin teman-teman ada yang menggunakan sepatu clipper ataupun enggak, ataupun menggunakan trimmer ya. Nah, di sini saya menggunakan clipper tanpa sepatu. Buat teman-teman yang masih pemula atau masih belajar, mungkin bisa dimundurin dulu levernya atau tuasnya, jadi mengurangi resiko nanti kita gagal membuat gradasi. Jadi lebih mudah nanti nyambungnya gradasi untuk membuat gradasi yang halus. Nah, kita gosok-gosok sampai benar-benar rata. Jadi buat teman-teman nggak usah tergesa-gesa buat buat berkarya. Jadi hasil yang maksimal itu nggak bisa dicapai dengan waktu yang singkat. Oke, lanjut. Setelah itu kita potong untuk atasnya pola yang tadi menggunakan sepatu clipper nomor 1. Untuk tuasnya dimundurin dulu ya teman-teman. Dimundurin dulu, kita ambil kira-kira 1,5 cm ke atas. Setelah itu masih tersisa rambut ataupun garis yang lumayan tebal, kita habiskan atau kita potong. Dengan tuasnya itu kita majuin jadi levernya itu close. Nah, seperti kayak di video itu kan, untuk pertama kita open dulu, terus terbentuk sebuah garis yang lumayan tebal, kita bersihkan menggunakan lever close atau maju full. Kita gosok-gosok sampai lumayan rata. Bila masih belum rata, mungkin kita tipisin lagi atau kita ratakan lagi nanti setelah ini. Mending kita keliling dulu biar biar enak kita nyamakan polanya, bisa antara kanan dan kirinya. Nah, setelah itu kita habiskan garis yang terbentuk tadi yang masih tersisa. Kita habiskan menggunakan sepatu clipper nomor 1,5 ya teman-teman. Nah, di sini kita mainkan tuasnya antara maju dan mundur ataupun setengah, kita mainkan di sini. Gunakan sesuai kebutuhan. Jadi kita mundur dulu, dimundurin full dulu. Bila belum bersih kita majuin sedikit demi sedikit, jadi sampai terbentuk sebuah gradasi yang maksimal. Dan buat pelanggan tercinta, mungkin bila menginginkan
potongan atau hasil cukuran yang maksimal. Jadi tolong jangan tergesa-gesa atau jangan nuntut kami buat kerja cepat, karena sebuah hasil yang maksimal itu pasti membutuhkan proses, dan proses itu enggak memakan waktu yang cepat. Jadi kita harus sama-sama sabar di sini untuk hasil yang maksimal ya. Ini juga buat kenyamanan teman-teman pelanggan atau customer, karena kepala kan juga mahkota kalian. Jadi pertama orang lihat kan mesti kepala kita, dan di kepala kita kan masih ada rambut. Jadi gimana ya, biar kita lebih pede juga nanti kalau ketemu orang atau gebetan. Jadi ya itu, nggak usah tergesa-gesa untuk hasil yang maksimal. Jadi kita harus sabar untuk untuk kesenangan pribadi juga ya. Oke, lanjut. Setelah itu kita tipisin di atas pola yang tadi menggunakan teknik overcomb. Jadi buat rambut yang masih tebal-tebal itu kita tipisin di proses kayak ini. Nah, gini kita menggunakan sisir dan clipper aja, jadi tanpa sepatu ya teman-teman. Kita cuma tipisin bagian rambut yang masih terlihat tebal-tebal gitu. Jadi kita nipisinnya ini cuma ngikutin pola yang sudah terbentuk tadi. Jadi ya jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal. Jadi kita ngikutin pola supaya terbentuk sebuah gradasi. Jadi gradasinya yang sudah terbentuk tadi enggak rusak ya. Kita pelan-pelan aja. Oke, setelah itu kita bersihkan atau kita habiskan lagi untuk bagian yang paling bawah. Jadi kita menggunakan trimmer di sini. Kita bersihkan, kita habiskan. Nah, kita sisakan satu garis itu gunanya untuk mempermudah kita atau saya pribadi buat nyambung biar terbentuk gradasi yang lebih maksimal lagi di sini ya. Nah, itu udah mulai terlihat. Untuk nyambungnya kita pelan-pelan aja ya. Jadi kalau meleset di sini juga terbentuk kayak pedal gitu. Jadi sulit untuk memperbaiki. Jadi di sini pelan-pelan aja. Tapi untuk di video ini saya cepetin biar nggak terlalu lama, nggak terlalu jenuh teman-teman lihatnya. Kalau di proses nyata ya kita pelan-pelan aja, kita nikmati sebuah proses, karena sebuah proses nggak akan mengkhianati sebuah hasil karya yang sungguh luar biasa. Nah, di sini bila ada teman-teman yang masih pemula atau masih tahap belajar atau masih merintis ya, mungkin masih ingin nambah ilmu atau belajar bareng, bisa teman-teman cek video saya yang sebelumnya atau yang lainnya, atau bisa juga dicek di playlist, itu ada teknik buat pemula ataupun yang lainnya, bisa dicek, dilihat sendiri ya teman-teman. Jadi nggak usah sungkan-sungkan, kita belajar bareng di sini. Saya dulu juga belajar dari YouTube ya. Jadi kita belajar bareng dan semoga channel ini bisa lebih bermanfaat untuk kedepannya. Lanjut, untuk bagian paling bawah atau yang paling tepi itu kita tipisin lagi menggunakan shaver. Jadi gunanya ini untuk memperhalus lagi sebuah gradasi yang sudah terbentuk tadi ya, untuk memaksimalkan gradasi. Jadi yang terbentuk itu dari yang paling halus atau paling habis sampai yang paling tebal. Jadi untuk bagian top atau bagian atasnya itu kan tebal. Nah, setelah itu kita masuk untuk bagian atasnya, kita potong rambut yang bagian atas.
kita potongnya dari belakang dulu dan dari tepi sebelah ujung belahan rambut. Karena rambutnya tadi yang igal dan lumayan bisa disebut juga dengan keriting ya, lumayan berantakan, kita motongnya harus hati-hati dan usahakan benar-benar rata. Jadi motongnya itu ya lumayan sulit di sini. Untuk ngeratainya itu sulit karena rambutnya gelombangnya cukup parah. Jadi kita motongnya dikit-dikit aja, kita ulang-ulangi, kita koreksi mana bagian rambut yang belum merata, kita ratakan aja. Jadi nggak usah tergesa-gesa atau jangan main sasak ya di sini. Kalau disasak mungkin rambutnya bisa ngembang kayak apa ya, bisa mobile lah intinya, juga berintik moba itu brimob. Jadi kita ratakan aja, nggak usah disasak. Setelah itu kita keringkan rambutnya, sisa-sisa rambut juga biar bersih, dan kita mulai membentuk di sini ya. Kita bentuk modelnya kayak gimana dan alhasil kayak gitu teman-teman. Mungkin ada kurang lebihnya, teman-teman bisa menambahi di kolom komentar, juga bisa bisa kita saling tukar pendapat di situ. Gak usah sungkan-sungkan biar saya juga bisa lebih berkembang lagi untuk kedepannya. Nah, untuk bagian samping kirinya kayak gitu, untuk depannya kayak gitu ya teman-teman. Dan terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya.